Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengoperasian SPSS dengan menggunakan data-data dan menggunakan uji data parametrik dan non-parametrik. Namun pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrul Samsudin dari PWKB dengan NIM D101251084. Nah, lanjut, pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu uji parametrik dan non-parametrik. Nah, uji parametrik itu adalah uji statistik yang menggunakan asumsi tentang distribusi populasi seperti distribusi normal dan menggunakan parameter-parameter. Nah, adapun juga ciri-ciri uji parametrik yaitu menggunakan asumsi tentang distribusi pola, menggunakan parameter-parameter seperti mean, variasi, dan standar deviasi. Ia juga lebih kuat dan efisien daripada uji non-parametrik jika asumsi terpenuhi. Dan adapun contoh dari uji parametrik seperti uji T, uji F, analisis variansi, atau ANOVA. Nah, selanjutnya uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik itu adalah uji statistik yang tidak menggunakan asumsi tentang distribusi populasi dan tidak menggunakan parameter-parameter tidak seperti uji parametrik tadi. Ciri-cirinya, dia tidak menggunakan asumsi tentang distribusi pola seperti tadi dan tidak menggunakan parameter-parameter seperti mean, variansi, dan standar deviasi. Dia juga lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk data yang tidak normal. Contohnya itu ya uji Wilcoxon, uji Kruskal-Wallis, dan uji chi-square. Lanjut ke data. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan data dua variabel, yaitu data jarak dan kesiapan. Nah, maksudnya kesiapan ini adalah kesiapan untuk perjalanan ke kampus. Dan saya kelaskan data jarak menjadi 5 level, yaitu level 1 dengan skala kurang dari 1 km, 2 skala 1 sampai 3 km, 3 sampai 5 km, kelas 4 5 sampai 10 km, dan 5 dengan skala lebih dari 10 km. Dan kita masukkan ke dalam SPSS. Kita dulu Ctrl C dan kita membuka bagian dataset. Kita akan paste. Nah, begini tampilan data dari yang saya tampilkan. Kemudian saya masuk pada menu variable new view. Saya akan mengubah judulnya menjadi untuk data pertama itu data jarak, dan data kedua itu adalah kesiapan. Oke, dan saya akan mengisi values untuk jarak karena tadi saya membagi ke beberapa kelas. Yang pertama kelas 1 dan label kurang dari 1 km, tambah. Terus kelas 2 1 sampai 3 km, kelas 3 3 sampai 5 km, tambahkan. Keempat 5 sampai 10 km, tambahkan, add. Dan terakhir kelompok 5 dengan labels dia lebih besar dari 10 km. Oke. Terus untuk measure-nya saya menggunakan scale untuk kedua variabel dan masuk ke data view, dan saya akan analyze dulu untuk uji normalitasnya. Kita masuk pada menu analyze, descriptive statistik, dan explore.
dependent list saya akan masukkan kepada jarak, dan kesiapan akan saya masukkan di factor list plots. Saya akan mengaktifkan normality plots with test karena saya akan mengetes uji normalitas dari data ini. Continue dan oke. Kita tunggu hasil outputnya. Baik, ini cukup lama untuk prosesnya. Baik, sudah muncul, dan kita melihat untuk uji normalitas dari variabel-variabel tadi. Kita membuka test of normality, dan kita mendapati ada beberapa data yang valid. Kita melihat dari signifikansinya, kita melihat data ini ada teruji normal dan ada yang tidak teruji normal. Nah, syarat dari uji normalitas, ketika kita ingin mengetahui bahwasannya data itu normal atau tidak, kita melihat terlebih dahulu indeks data ini, dan kita mengikut pada patokan yang mana nilai signifikansi di atas 0,05 itu termasuk pada data normal, dan di bawah 0,05 itu adalah data yang tidak normal atau hipotesanya ditolak. Nah, lihat dulu pada normal QQ plot jaraknya, dan sebaran datanya seperti ini. Dan kita bisa simpulkan juga bahwasanya data ini adalah data yang tidak normal, karena data ini memiliki ada satu bagian data yang memiliki signifikansi di bawah 0,05. Baik, kita kembali ke menu data view. Baik, saya lanjut karena tadi datanya data yang tidak normal. Saya lanjut dulu untuk uji homogenitas sekaligus menjadi tes one way ANOVA. Nah, saya memasukkan seluruh data. Maksud saya data jarak ini dan kesiapan masuk pada faktor. Kemudian option saya mengaktifkan mode homogeneity of variance test, continue, dan saya oke. Kemudian muncul hasilnya seperti ini, dan ternyata hanya beberapa yang memiliki signifikansi yang di atas 0,05. Namun untuk hasil signifikansi dari ANOVA, dia memiliki nilai di atas 0,05. Akan tetapi karena tadi hasil uji normalitas pertama yang menyatakan bahwasannya data ini tidak normal, maka tes ANOVA ini harusnya dianggap tidak normal juga, karena uji normalnya juga tidak normal. Oke, saya lanjut. Karena datanya tidak normal, maka saya akan menggunakan uji non-parametrik, dan karena data saya juga ada dua variabel, maka saya gunakan dua independent samples. Saya masukkan test variable list masuk ke jarak, dan kesiapannya masuk pada grouping variables. Nah, karena kelompok variabel saya ada dua, maka saya tulis grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, dan continue. Saya menggunakan metode main Whitney, dan saya klik OK. Ternyata error ya. Maaf teman-teman, tadi salah. Kita coba ulang lagi.
two independent samples, kita tukar. Jarak saya masukkan ke sini dan kesiapan saya masukkan ke sini, dan define-nya saya akan tulis 1 dan 2. Continue dan oke. Dan ini hasilnya. Kita melihat pada asumsi signifikansinya, dan ternyata dia memiliki nilai di atas 0,05, yang berarti nilai variabel yang diuji tadi itu merupakan nilai yang normal jika kita menggunakan uji non parametrik seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.